Oleh karenanya kita dapat bismillah hari ini harus menyatakan Allah harus selalu bersama aku. Allah harus selalu melekat di hatiku. Dan saya menyatakan Allah itu Rabbku. Allahu Rabbi. Raditu billahi Rabba. Aku ridho Allah menjadi Rabb. Allah Subhanahu wa taala, ada 10 menit lagi, ini 1 jam saja supaya kita dapat membatasi. Abah ingin memulai kitab Tijan. Kemarin disampaikan katanya Sarah, tapi setelah Abah buka yang ngaji umum juga akhirnya. Kita mulai dari matannya aja lah. Nanti kita juga sampai kepada Sarahnya. Dan Abah ingin sampaikan, Abah punya sanad ngaji Tijan ini dari Wajengan Khair Apandi. Jadi artinya Abah bukan hasil maca tapi hasil ngaji. Ada ustadz yang hasil maca, ada ustadz hasil ngaji. Abah insya Allah bukan hasil maca tapi hasil ngaji. Karena hari ini kan ada ustadz Google namanya begitu. Gitu. Abah bukan ustadz Google insya Allah. Abah ngaji kitab Tijan ini dengan Wajengan Khair Apandi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian daripada Al-Quran surat Al-Fatihah ayat yang pertama menurut madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut madhab Imam Hanafi ayat yang pertama itu bukan bismillah tapi alhamdulillah. Oleh karena Abah yakin semuanya di sini adalah bermadhab Imam Syafi'i, kita meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Jumlahnya ada 7 ayat. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita bertanya kenapa munsonib memulai daripada karangan kitabnya dengan bacaan dan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang baik tidak diawali, tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu walaupun baik maka terputus dari keberkahan. Tentu ini kitab adalah kitab yang sangat baik. Bahkan kitab boleh dikatakan yang paling baik daripada kitab-kitab yang lain. Walaupun ini kitab sangat kecil, sangat tipis, tapi Abah bisa menyatakan bahwa ini kitab adalah kitab yang terbaik dibanding dengan kitab-kitab yang lainnya. Karena ini isi kitab adalah isinya di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada seluruh para nabi dan para rasulnya, termasuk kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan isi kitab ini. Itu kurang lebih 13 tahun sebelum Nabi diajarkan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Allah mengajarkan kitab ini. Artinya yang terangkum di dalam kitab ini. Kitab apa namanya? Kitab akidah, kitab tauhid. Nanti akan Abah urai nama kitab tauhid itu jumlahnya ada 8 nama. Tentu bahwa kitab ini ingin berkah dan sesuai dengan dimana malaikat Jibril alaihissalam ketika menurunkan Bismillahirrahmanirrahim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan menurunkan ayat-ayat yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 sifat dasar, dan ini juga dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Sehingga 4 sifat dasar ini wajib
diketahui dan diimani serta dimakrifati. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, yang keempat patona. Ini yang tiga kita tutup dulu, yang terakhir adalah patona. Apakah itu patona? Patona itu bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya cerdas. Nabi itu punya kecerdasan. Itu ayat Al-Quran dibaca satu kali oleh malaikat Jibril, Nabi langsung hafal. Itu kecerdasan Nabi. Tapi kenapa malaikat Jibril ketika menurunkan Bismillahirrahmanirrahim kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diulang oleh malaikat Jibril 3 kali? Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, karena tidak biasanya malaikat Jibril mengulang-ulang sampai 3 kali. Ayat-ayat yang lain 1 kali hafal, 1 kali hafal, 1 kali hafal, bahkan hanya dikesankan oleh malaikat Jibril ke dalam hati langsung hafal. Tapi ketika Bismillahirrahmanirrahim diturunkan tidak 1 kali, tapi dibulak-balik oleh malaikat Jibril sampai 3 balik. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Jibril, ada apa? Engkau ulang sampai 3 kali. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, hadhihi ayatul barakah. Yang aku bawa ini adalah ayat berkah. Makanya aku ulang-ulang 3 kali. Kemudian apa maksud diulang 3 kali? Yang pertama, bacaan bismillah yang pertama li, keberkahan buat aku, kata malaikat Jibril. Subhan. Malaikat Jibril saja mengambil berkah daripada bacaan bismillah. Kemudian yang kedua, laka, buat kamu wahai Muhammad. Yang ketiga buat siapa? Wali ummatika, buat umat kamu. Alhamdulillah, kita umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan bacaan bismillah yang dialamatkan oleh malaikat Jibril alaihi salam setelah mengalamatkan kepada dirinya, mengalamatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan yang ketiga dialamatkan kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bacaan bismillah yang diturunkan oleh siapa? Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu merupakan rangkuman dari seluruh surat Al-Fatihah. Jadi materi inti daripada suratul Fatihah kumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Quran 6.666 ayat menurut satu hitungan. Jadi kalau ada hitungan yang lain tidak berjumlah 6.666 ayat, memang ikhtilaf dalam perhitungan. Kemudian 114 surat 30 juz itu dirangkum di dalam surat Al-Fatihah. Jadi sesungguhnya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan 6.666 ayat 114 surat 30 juz, cukup menurunkan surat Al-Fatihah, selesai. Karena semua Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah. Abah ingin coba kembangkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab itu 104 kitab. 50 suhuf diberikan kepada Nabi Sis alaihissalam. 30 suhuf diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam. 10 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. 10 suhuf diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum diturunkan kitab Taurat. 50 tambah 30 tambah 10 tambah 10 jumlahnya menjadi 100. Ada 100 kitab. Ditambah 4 kitab. 1 kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi
Isa alaihissalam yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intisari 100 suhuf, intisari Zabur, Taurat dan Injil ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita belajar Al-Quran lewat tafsir yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Badrun Subki, sudah sama ada kita belajar 100 suhuf. Sudah sama ada kita belajar Zabur, belajar Taurat, belajar Injil. Karena Al-Quran ngawengku, menghimpun seluruh apa yang ada dalam 103 kitab. Al-Quran kumpul dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya kalau Allah hanya menurunkan Bismillahirrahmanirrahim saja selesai, Mang Mamat? Nggak usah lagi menurunkan yang banyak-banyak itu. Dari Bismillahirrahmanirrahim kumpul dalam huruf ba. Kumpul dalam huruf ba. Abah ngaji karena ba yang ada dalam ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 tinjauan dari ilmu nahu, kemudian tinjauan dari ilmu alat lainnya. Yang pertama baknya harful jar, menunjukkan bacaan. Bahwa bacaan Bismillahirrahmanirrahim bisa dibaca 9 macam bacaan. Bismillahirrahmanirrahimi, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahimi, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahimi, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Konsepnya, metodenya nimi, nima, namu, nimu, nimi, nima, nimu, nami, nama, namu, numi, numa, numu. 9 menit lagi habis waktunya. Begitu. Bacaannya dapat dibaca 9 macam. Kemudian yang kedua, B-nya itu B maknya. Bismillah. Kalau agak lama sedikit mungkin insya Allah agak sedikit masuk kepada pembahasan tauhid. Jadi bahwa baik itu menunjukkan bahwa kita harus selalu bersama Allah. Orang tidak bisa dikatakan telah membaca bismillah kalau ia tidak merasakan kebersamaan dengan Allah. Itu makanya disebutnya baknya bak maknya. Pada saat kita duduk harus merasa bersama dengan Allah. Kalau kita sedang berdiri harus bersama dengan Allah. Kalau kita sedang berjalan harus merasa bersama dengan Allah. Kita sendiri harus merasa bersama dengan Allah. Kita banyakkan harus bersama dengan Allah. Itu faidah daripada B di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Orang tidak dikatakan bisa baca bismillah kalau ia belum merasakan pada saat duduk, pada saat beri, pada saat jalan, pada sendiri, pada saat beramai-ramai, tapi ia tetap merasa bersama dengan Allah. Kita kan tidak pernah tahu mati kita tuh kapan. Kalau kita tidak merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bersama siapa? Bersama dunia, bersama istri. Nanti kalau kita merasa bersama istri, bersama dunia, nanti I love you-nya sama istri. I love you-nya terhadap kepada dunia. Tapi kalau kita merasa bersama Allah, la ilaha illallah. Man qala fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Ini pentingnya B di dalam ba bismillah. Kemudian B yang kedua adalah lil ilsaq. Apa itu lil ilsaq? Lil ilsaq itu adalah memiliki kaidah melekat. Seseorang baru dikatakan bisa baca bismillah, ia lulus baca bismillah kalau ia selalu melekat hatinya dengan Allah. Karena tidak setiap orang yang bersama melekat. Tapi kalau orang yang melekat pasti bersama. Sedang makan, ingat kamu. Sedang minum, ingat kamu. Sedang duduk, ingat kamu. Sedang jalan, ingat kamu. Sendirian, ingat kamu.
Banyakan juga ingat kamu, dunia ini serasa milik kita berdua, yang lain cuma ngontrak. Ini namanya belil ilsaq. Merasakan melekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang tidak merasa melekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena di alam dunia ini tidak ada satu orang pun yang paling berjasa kepada kita mengalahkan jasa Allah. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, rambut siapa yang ngasih? Mata siapa yang ngasih? Telinga siapa yang ngasih? Hidung siapa yang ngasih? Lisan bibir kita siapa yang ngasih? Baju yang melekat di badan siapa yang ngasih? Yang ada di lemari siapa yang ngasih? Yang tergantung siapa yang ngasih? Rumah siapa yang ngasih? Mobil siapa yang ngasih? Motor siapa yang ngasih? Sawah ladang siapa yang ngasih? Istri siapa yang ngasih? Jawab ibu-ibu, suami siapa yang ngasih? Tidak ada sedikit pun yang berjasa dalam kehidupan kita kecuali orang yang berjasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas boleh bisa tidak melekat dengan Allah? Segalanya Allah, 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 Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala harus dinyatakan oleh orang lain kamu menjadi orang gila. Seolah-olah menjadi orang gila. Jawabannya, masa kita boleh tergila-gila dengan pacar kita yang tidak punya jasa sedikit pun kepada kita? Ada enggak yang pernah tergila-gila? Kamu pernah? Yang harus tergila-gila itu kepada Allah. Karena Allah telah free of charge segalanya. Allah curahkan untuk kita. Bahkan Allah Subhanahu berfirman dalam Al-Quran, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan lakum untuk kamu ma fil ardi, semua yang ada di bumi lakum untuk kamu jami'an, semuanya. Subhanallah. Yang terakhir, ba yang ada dalam bismillah itu ba lis sahabah. Apa itu lis sahabah? Lis sahabah itu ba yang berfaidah adalah milikku. Jadi bukan saja Allah Subhanahu wa taala zat yang selalu bersama kita. Bukan saja Allah Subhanahu wa taala zat yang selalu melekat di hati kita. Akan tetapi yang terakhir, karena kalau yang terakhir tidak kita lakukan, maka sia-sia ibadah kita, sia-sia hidup kita. Apa itu? Lis sahabah. Harus menjadikan bahwa Rabb itu adalah milikku. Allahu Rabbi. Kan kita ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Budak santri. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang pertama, raditu billahi rabbah. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Dibuktikan tauhid kita di dalam ibadah kita. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, subhana rabbi yal azim. Pakai iya muqaddarah. Artinya maha suci Allah itu Rabb milikku. Di dalam sujud, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah itu Rabbku. Jadi kalau kita baca bismillah belum menyatakan bahwa Allah sebagai Rabbku, belum bisa kita berdiri sholat menyatakan di dalam ruku subhana rabbiyal azim. Belum bisa menyatakan dalam sujud bahwa subhana rabbiyal a'la. Kapan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi melekat antara hakikat dengan jasad kita pada saat kita sholat. Ilmu tauhid dibawa ke dalam sholat kita. Apabila kita sudah mampu menjadikan bahwa ba adalah ma'iyah, ba adalah insok, dan ba adalah
lis-sahaba, maka besok ketika kita masuk dalam kubur yang melangkah berangkat 7 langkah, maka akan datang 2 malaikat. Yang malaikat itu bernama malaikat Munkar Nakir. Yang akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, "Mama apa? Man rabbuka?" Wallahi kalau kita tidak ngaji bismillah tidak akan bisa jawab Allahu Rabbi. Wallahi. Oleh karenanya kita dapat bismillah hari ini harus menyatakan Allah harus selalu bersama aku. Allah harus selalu melekat di hatiku. Dan saya menyatakan Allah itu Rabbku. Allahu Rabbi. Raditu billahi Rabba. Aku ridho Allah menjadi Rabb. Ini saja yang dapat Abah sampaikan. Karena bahasannya adalah bahasan bismillah. Yang Abah harus mengkorelasikan dengan bahasan tauhid. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi jumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.